Assalamualaikum sahabat biologi, bertemu lagi sama Ibu Anissa Rizkafonia di channel YouTube Ibu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem organ. Sistem organ itu apa sih Bu? Mari kita simak video ini untuk mengetahui apa sih macam-macam sistem organ itu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Sistem organ itu terdiri dari berbagai macam sistem ya. Ada sistem organ pencernaan, sistem organ pernafasan atau respirasi, sistem organ sekresi, sistem organ indera, sistem organ peredaran darah atau sirkulasi, sistem organ reproduksi, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu yang banyak lainnya ya, macam-macam sistem organ itu. Banyak lainnya ya, macam-macam sistem organ itu. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem organ pencernaan. Nah, sistem organ pencernaan biasanya kalian kalau makan biasanya menggunakan organ apa saja adik-adik? Oke, menggunakan organ mulut. Terus apalagi lewat ke kerongkongan, lambung, ya, usus. Itu termasuk organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Coba lihat ya, kita apa itu sih sistem pencernaan? Sistem pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil. Proses pencernaan pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Mungkin nanti slide selanjutnya dibaca adik-adik sendiri ya. Nah, lalu di sini ada zat-zat makanan. Zat-zat makanan itu apa sih, Bu? Zat-zat makanan yang biasa kita makan, atau makanan itu mengandung apa gitu. Seperti biasanya kita makan nasi. Makan nasi itu mengandung apa sih? Mengandung karbohidrat, ya. Terus di sini kita makan tempe itu mengandung apa? Mengandung protein. Itu namanya zat-zat makanan. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai karbohidrat ya anak-anak. Karbohidrat itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana. Nah, monosakarida itu biasanya glukosa, fruktosa, galaktosa. Itu yang mempunyai susunan sederhana itu biasanya disebut monosakarida. Yang kedua ada disakarida. Disakarida itu adalah 2 molekul monosakarida, yaitu contohnya seperti sukrosa, maltosa, laktosa. Itu termasuk dari disakarida. Dan polisakarida itu merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang kompleks atau semuanya ada. Contohnya polisakarida adalah pati, glikogen, dan selulosa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon C atau hidrogen itunya H dan oksigen itu O, serta nitrogen mengandung unsur N. Protein itu memiliki fungsi adik-adik. Fungsinya itu sebagai sumber energi, sebagai sumber zat pembangun tubuh, sebagai yang lainnya ya, itu protein. Baik adik-adik, di sini dilanjutkan mengenai penjelasan zat-zat makanan lemak. Nah, lemak sering disebut dengan lipid ya. Fungsi lemak bagi tubuh yaitu ada merupakan sumber energi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan sebagai pelindung organ tubuh serta membangun sel, dan sebagai makanan cadangan atau cadangan makanan. Nah, di sini juga yang terakhir itu ada vitamin. Vitamin itu adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin itu memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Nah, seperti untuk menjaga kesehatan mata dan tulang kita. Lanjut ya adik-adik. Di sini lihat di gambar diagram ya. Di sini ada diagram saluran pencernaan. Nah, di sini tuh ada organ-organ ya, sistem pencernaan manusia. Mungkin nanti dijelaskan satu persatu detailnya ya. Bentar, lanjut lagi. Nah,
Proses pencernaan kan di awal kita sudah disinggung mengenai proses pencernaan makanan itu dibagi menjadi dua. Proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang kecil dan halus pada manusia dan umumnya mamalia. Proses pencernaan mekanik ini dilakukan menggunakan gigi. Selanjutnya proses pencernaan secara kimiawi itu secara enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih kecil itu dengan menggunakan enzim, bantuan enzim ya. Nah, enzim dari zat kimia itu menghasilkan oleh berbagai tubuh fungsi, misalkan kayak enzim amilase, enzim peptin, enzim yang lainnya gitu. Nah, di sini ada alat pencernaan makanan. Tadi apa aja alat pencernaan makanan itu? Yaitu ada mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung atau ventriculus, terus usus besar, usus kecil, dan rektum. Serta di sininya ada anus. Usus halus itu intestinum, usus besar itu kolon ya, dan terus anus. Jadi apa? Kalau yang mulut, terus mulut itu covum oris, terus esofagus itu kerongkongan, terus lambung itu namanya ventriculus ya, diinget-inget ya adik-adik. Terus usus halus itu namanya intestinum, usus besar itu namanya kolon, dan di sini itu tempat pembuangan itu namanya anus. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu dibagi menjadi 5. Ada kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Nah, kelenjar ludah itu menghasilkan enzim ptialin, berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, kelenjar lambung itu dihasilkan oleh dinding lambung, asam klorida atau HCl, dipengaruhi oleh hormon gastrin dan gerak refleks yang muncul ketika makanan masuk ke dalam lambung. Nah, selanjutnya ada kelenjar hati. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia. Nah, berwarnanya itu merah kecoklatan, serta bagian depannya itu terdapat kantung empedu. Empedu itu biasanya untuk menampung cairan sebelum disalurkannya untuk mencerna makanan. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu berisi amilase untuk mengubah amilum menjadi glukosa, lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, seperti itu. Jadi kelenjar ini dengan bantuan enzim ya teman-teman atau adik-adik. Nah, terus selanjutnya ada kelenjar usus. Kelenjar usus pada manusia dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Selanjutnya ada organ penghasil enzim ya. Tadi misalkan enzimnya amilase itu dihasilkan oleh kelenjar ludah, organ dan tempat kerjanya itu di mulut, fungsinya di amilum atau makrosa. Itu ya. Nah, nanti mungkin ini bisa dipelajari masing-masing, dihafalkan ya. Nanti ibu tagih hafalannya. Oke, lanjut ke kelainan sistem pencernaan. Di sini ada diare. Siapa yang sering diare? Diare itu kan gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami oleh manusia ya. Diare itu mulus diare itu ya. Sering apa namanya? Sering BAB itu namanya diare. Nah, gastritis itu merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Nah, mah tuh. Ini biasanya orang-orang yang suka tidak makan biasanya itu sakitnya mah. Terus sembelit merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan di mana si penderita itu akan mengeluarkan feses yang keras. Itu biasanya sembelit. Feses itu apa sih Bu? Feses itu ya. Itu feses. Nah, terus hemoroid atau wasir yaitu pengangkatan berisi pembuluh darah yang membesar. Mungkin itu cukup dari Ibu tentang sistem pencernaan. Nanti di sini kan ibu video ya menggunakannya, barangkali kalian belum jelas atau ibu kecepatan, kalian bisa diulang-ulang lagi dan menggunakan video ini untuk penjelasan materi ibu yang sistem pencernaan ya. Mungkin cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.